Jangan jadi umat. Om Swastiastu. Di video kali ini kami akan memaparkan materi tentang perjalanan Rusi Markandeya sampai di Besakih. Kami Prodi Pendidikan Agama Hindu, ruang 2 semester 1. Untuk itu perkenalkan, nama saya Nika Dewi Septiantari, NPM 211074. Perkenalkan, nama saya Niputu Pandemianti, NPM 211083. Perkenalkan, nama saya Geda Gardiantara, NPM 211092. Perkenalkan, nama saya Komang Krisnagawan, NPM 211094. Perkenalkan, nama saya Gada Sudiarsano, NPM 211088. Teman-teman, sebelum kami menjelaskan perjalanan Rusi Markandeya sampai di Besakih, kini saya akan menjelaskan letak geografis Pura Besakih. Seperti yang kita ketahui, Pura Besakih adalah pura terbesar di Bali. Nah, sebelum itu saya akan membahas letak geografis Pura Besakih. Nah, Pura Besakih itu terletak di lereng Gunung Agung, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Berawal dari perjalanan Rusi Markandeya, seorang yogi atau pendeta Hindu Tatwa yang berasal dari tanah India Selatan. Rusi Markandeya menginjakkan kaki pertama kali di bumi Nusantara ini pada awal abad ke-8 Masehi di Gunung Dieng. Nah, yang termasuk juga kerajaan Mataram kuno dengan Raja Wangsa Sanjaya. Nah, sebagai seorang pertapa, beliau melakukan tapa berata di kawasan ini. Namun demikian banyak makhluk halus mengganggu pertapaan Resi. Untuk itulah beliau pergi dan beranjak menuju ke arah timur dan sampailah di lereng Gunung Raung. Perkenalkan, nama saya Niputu Pandemianti, NPM 211080. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pertapaan Sri Markandeya di Gunung Raung. Di Gunung Raung inilah beliau bertapa. Di sini beliau mendapatkan wahyu berupa suara gaib dan berkas sinar terang yang tampak di arah timur. Dari sini, tampak deretan pegunungan berjejer memanjang dari barat ke timur. Pulau sebelah timur Jawa ini, yang kita kenal sekarang dengan Pulau Bali, terlihat memanjang. Sebagian pelaut mengira bahwa pulau tersebut panjangnya sampai dan menyatu ke Nusa Tenggara. Begitu juga dalam Markandeya Purana, pulau tersebut dikenal sebagai Nusa Dawa atau Pulau Panjang. Pulau Dawa inilah beliau mendapat wangsit untuk merambah hutan yang nantinya akan dibagi kepada pengikutnya. Yang kedua, sejarah berdirinya Pura Besakih dan perjalanan Sri Markandeya. Sesuai wahyu yang didengar dan dilihat, Sri Markandeya datang ke Bali dengan menyeberangi Segara Rupak atau Selat Bali. Sang Sri diiringi oleh 400 orang pengikut, ada yang menyebutkan juga 800 orang. Perjalanan langsung menuju ke arah Gunung Toh Langkir atau yang sekarang disebut dengan Gunung Agung. Sampai di lereng gunung yang masih hutan belantara, sang resi dan pengikutnya mulai membabat hutan untuk membuka lahan sebagai areal pertanian. Namun, misi beliau gagal karena banyak pengikutnya yang meninggal karena sakit. Kejadian misterius dan dimangsa binatang buas. Sebagai seorang yogi dan pertapa, beliau mengetahui bahwa ada kekuatan. Sebagai seorang yogi dan pertapa, beliau mengetahui bahwa ada kekuatan atau aura misterius yang menguasai pulau tersebut. Kembali bertapa di Gunung Raung. Kemudian, Rusi Markandeya kembali lagi ke Gunung Raung untuk melakukan tapa dan meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Maka didapatkanlah wangsit untuk melakukan upacaranya sebelum merambah hutan di lereng gunung Pulau Dawa tersebut. Kemudian Rusi Markandeya kembali lagi ke Pulau Dawa untuk merambah hutan dengan membawa pengikut 400 orang berasal dari desa Aga yang merupakan penduduk kaki Gunung Raung. Keyakinan Hindu di Gunung Agung dan upacaranya. Namun, sebelum memulai pekerjaan,
Beliau melakukan upacara ritual seperti mencaru dan menanam 5 unsur logam atau pancadhatu, di antaranya emas, perak, tembaga, perunggu, besi, dan disertai dengan mirah adi atau permata utama, agar mereka selamat dalam melakukan pekerjaan merabah hutan di lereng Gunung Agung. Dan ternyata dalam melakukan pekerjaan merabah hutan tersebut tidak ada bencana lagi. Mungkin ini dasar umat Hindu saat ini, selalu melakukan upacara yajna sebelum membuka lahan baru, baik untuk rumah, sawah, ataupun tegalan, dan untuk pura menanam 5 unsur logam pancadhatu. Pemberian lahan kepada pengikut dan menggantikan nama wali. Setelah dianggap cukup, perambahan hutan selesai. Tanah dibagikan kepada pengikutnya, baik itu untuk sawah, tegalan, ataupun rumah. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Tolangkir tersebut, beliau menyadari bahwa Pulau Dewa tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan sebelumnya. Kemudian menggantinya dengan nama Bali, berasal dari kata wali, bahasa Palawa dari India Selatan, yang berarti persembahan suci. Selanjutnya pada masa kini persembahan atau upacara suci tersebut dikenal dalam bentuk banten yang dibawa warga umat ke pura saat melakukan persembahyangan. Sejarah berdirinya Pura Besakeh dan perjalanan Resi Markandeya. Selanjutnya kawasan Tolangkir ini dikembangkan dan diberi nama Besuki, kemudian menjadi Besakeh yang artinya selamat. Sedangkan tempat Resi Markandeya melakukan upacara persembahan dan menanam 5 elemen logam pancadhatu dikenal dengan nama Pura Besakeh. Awalnya dari sebuah pelinggih, kemudian didirikan pura bernama Besukian. Kemudian pura tersebut terus berkembang. Pembangunan dilakukan secara bertahap sehingga menjadi komplek pura terbesar yang sekarang dikenal dengan nama Pura Besakeh. Tempat suci peninggalan Resi Markandeya. 1. Pura Besakeh. 2. Pura Puncak Cabang Dahat. Tempat suci ini berlokasi di Desa Purwakan, Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Pura ini dibangun sebagai tanda pertama kali Maharsi beserta pengikutnya melakukan perabasan hutan setelah menggelar yajna di kaki Gunung Agung. Setelah sukses merabas hutan, Maharsi Markandeya kemudian membagi-bagikan lahan kepada pengikutnya guna dijadikan pemukiman dan areal pertanian. 3. Pura Gunung Raung. Pura ini sebagai tempat penyawangan atau perwakilan Gunung Raung yang terdapat di Desa Sugihwaras, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sebab dari tempat itulah pertama kali sang rohaniawan mendapat pangsit sebelum datang ke Bali. 4. Pura Puncak Payogan di Desa Payogan dan Pura Gunung Lebah di Campuhan Ubud, Kabupaten Gianyar. Sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan permintaan Om Santi Santi.